Mari kita bersama mempersiapkan diri kita untuk menerima pelayanan firman. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, pada hari ini gerejamu merayakan karyamu, kehadiranmu dalam kehidupan dan sejarah manusia, serta atas alam semesta ini melalui Minggu Trinitas. Kami rindu untuk dapat memahami tentang karya Allah Trinitas itu, serta kami dapat mengalami, punya pengalaman iman tentang Allah Trinitas itu, dan membuat kami ikut serta, berpartisipasi, berperan serta menghadirkan pengalaman iman itu bagi sesama kami. Tolong kami supaya kami dapat memahami misteri yang disingkapkan tentang karya Allah Trinitas itu, serta kami dapat meresponinya melalui pengalaman iman, baik secara pribadi maupun kami sebagai persekutuan orang-orang yang percaya kepadamu. Berkaryalah pada pelayanan firman ini, Engkau memimpin dan memberkati setiap kami yang bertugas sebagai lektor membacakan bacaan firman Tuhan, dan juga pemazmur yang akan menyanyikan mazmur tanggapan, juga hamba-Mu yang akan memberitakan perenungan sabda Tuhan hari ini. Tuhan memberkati supaya kami boleh dipakai untuk menyatakan kehendak Tuhan atas kami semua. Kami berdoa di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala,
biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung bertebangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita menanggapi firman Tuhan tadi dengan menyanyikan bersama-sama Mazmur 8.
menyanyikan umat-Mu. Kau telah membuat dia hampir serupa dengan Allah. Kau memahkotai dia dengan kemuliaan juga hormat. Kau membuatnya berkuasa atas buatan tangan-Mu. Kau letakkan segalanya tetap berada di bawah kakinya. Ya Tuhan kami, Betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Kambing domba lembu sapi, binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan melintasi laut. Ya Tuhan kami, Betapa mulia di seluruh bumi nama-Mu besar, keagungan-Mu mengatasi langit, dinyanyikan umat-Mu. Bacaan kedua diambil dari 2 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah, sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merayakan Minggu Trinitas
1 minggu setelah perayaan Pentakosta yang pada minggu lalu kita bersama-sama rayakan. Dan pada perayaan Minggu Trinitas ini kita akan merenungkan tema berperan serta dalam karya pemulihan ciptaan. Saya akan memulai dengan salah satu yang terkait relasi orang tua dan anak atau bagaimana mendidik anak. Itu adalah melibatkan anak dalam pekerjaan rumah. Melibatkan anak dalam pekerjaan rumah. Ada banyak manfaat yang bisa diterima ketika orang tua melibatkan anak semenjak dia masih kecil untuk terlibat dalam pekerjaan rumah. Antara lain untuk melatih tanggung jawabnya. Yang lain lagi untuk membuat anak yakin diri bahwa dia bisa mengerjakan sesuatu. Lalu bisa juga bermanfaat untuk melatih anak menjadi anak yang rajin, gak malas-malasan karena dia ikut terlibat dalam pekerjaan rumah. Tetapi manfaat yang baik ini tidak selalu dipraktekkan dan tidak mudah dipraktekkan. Kenapa? Yang pertama, kalau melibatkan anak itu, pekerjaan bisa lebih lama. Kan anak masih belajar. Jadi bisa keliru-keliru dalam mengerjakan. Pekerjaannya bisa lebih lama. Misalnya kita ingin menempelkan sesuatu. Kalau kita kerjakan mungkin hanya perlu 1 detik. Dia mungkin perlu waktu lama untuk bisa menempel sesuatu. Yang kedua, hasilnya tidak sebaik, tidak sebersih, tidak sesempurna kalau kita yang mengerjakan. Seorang anak yang diajari membersihkan atau mengelap perabotan di rumah begitu ya, mungkin dia hanya bisa yang terlihat, tidak bisa di bagian-bagian yang mungkin perlu diangkat atau di bagian belakang. Sehingga karena tidak sempurna itu ya akhirnya kita harus mengulang kembali, agak repot. Lalu yang ketiga, bisa terjadi anak bukannya membantu tapi malah membuat agak kacau. Misalnya kita ajari nyapu begitu ya, bukannya kotorannya dikumpulkan jadi satu tapi malah tersebar kemana-mana. Jadi akhirnya sudahlah dengan 3 hal tadi, kemudian orang tua memilih sudahlah tak kerjakan sendiri saja. Karena akan lebih baik hasilnya, akan lebih cepat selesai, dan berbagai alasan lain. Lebih repot kalau melibatkan anak. Itu dalam hal relasi orang tua dan anak. Pada perayaan Minggu Trinitas ini, kita akan kembali menghayati bahwa karya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Sang Esa dalam 3 pribadi itu, berkarya bersama sejak penciptaan, pemeliharaan dunia, karya keselamatan yang memulihkan serta sampai hari ini. Pada pembacaan firman Tuhan hari ini, kita menemukan bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang berkuasa itu berkenan mengundang manusia terlibat, berperan serta dalam seluruh karyanya. Kita perlu tahu, bukan karena Tuhan kita kurang berkuasa, bukan karena Dia tidak mampu melakukan karyanya sendiri, tetapi justru karena kebesaran kasih-Nya, Dia mengizinkan kita manusia ini untuk terlibat dan berperan serta. Meskipun kadang mungkin kita ini mengacaukan. Karya kita tidak sempurna karena kita orang-orang yang tidak sempurna. Tetapi Tuhan ternyata tidak pernah kapok untuk mengundang manusia berperan serta. Mari kita perhatikan. Pada bacaan pertama di kisah penciptaan yang tadi dibaca oleh Saudari Aini yang cukup panjang tadi itu ya. Hari pertama, hari kedua, hari ke-6 sampai selesai tadi itu. Kita menemukan bahwa firman Tuhan tadi pesannya adalah
Kejadian 1 ayat 2, pengakuan bahwa Allah itu pencipta langit bumi dan menciptakan dengan sangat baik. Tadi kita melihat karya yang dilakukan ketika dia menciptakan langit dan bumi. Tuhan melihat karyanya itu sangat baik. Pada saat menciptakan manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya. Apa itu gambar dan rupa Allah? Gambar dan rupa Allah itu laki-laki dan perempuan, keduanya adalah gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah itu bukan Allah sendiri. Tapi ketika melihat manusia, maka sesungguhnya di sana terpancar gambar dan rupa Allah. Jadi begitu baiknya. Manusia yang diciptakan sangat baik dan alam semesta yang diciptakan sangat baik ini, di dalamnya ada pesan manusia dipercaya mengelola dan merawat alam ini. Dia tidak hanya diberi keistimewaan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi dipercaya untuk mengelola dan merawat alam ini. Sehingga itu menimbulkan ketakjuban bagi pemazmur tadi ya, nyanyian mazmur kita yang sangat indah tadi. Dia merasa begitu takjub melihat keagungan Tuhan, sementara dirinya begitu kecil, tapi diindahkan, diingat, dan dipercaya untuk mengelola, merawat alam, berkuasa atas seluruh ciptaan. Dia kagum, dia takjub dengan keagungan Tuhan yang luar biasa mempercayainya itu. Namun, jadi manusia dilibatkan sejak pertama. Kita tahu bahwa dosa merusak dan menghancurkan gambar Allah dalam diri manusia. Manusia yang dipercaya merawat itu karena dia jatuh dalam dosa, malah merusak alam. Berbagai macam kerusakan alam terjadi, kita tahu bahwa banyak sekali yang diakibatkan ulah manusia sehingga terjadi banjir, tanah longsor, udara yang semakin panas, dampak eksploitasi alam, dan kebiasaan kita semua yang membuat alam ini menjadi semakin rusak. Kita tahu bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam sejarah di dalam Alkitab kita tidak membiarkan manusia terus dalam dosa. Karena kasih-Nya yang besar, Allah merancangkan keselamatan bagi manusia yang berdosa ini dan memulihkan seluruh ciptaan. Dan dalam melakukan karyanya itu, meskipun ketika dipercaya merawat alam itu gagal, Allah selanjutnya berkali-kali mengundang manusia berperan serta dan terlibat dalam karya pemulihannya atas dunia. Meskipun sekali lagi manusia kerap kali tidak melakukannya secara bertanggung jawab sesuai yang dikehendaki Tuhan. Tapi ternyata sungguh Allah tidak kapok melibatkan manusia. Dia terus mengundang manusia yang tidak sempurna itu untuk terlibat. Inilah yang nampak dalam bacaan Injil kita hari ini. Peristiwa dalam bacaan Injil kita terjadi setelah kebangkitan Yesus dan setelah dia merampungkan seluruh karyanya di tengah dunia ini yang kemudian selanjutnya dia naik ke surga. Pada bacaan Injil kita, Yesus mempercayai dan melibatkan 11 orang murid untuk ikut serta terlibat dalam karya Allah, mewartakan kasih Allah. Mereka diutus, kalau kita mau simpulkan adalah memberitakan karya kasih Allah yang memulihkan dan menyelamatkan dunia ini. Mari kita perhatikan. Allah yang tidak kapok itu dimulai dari ayat 11 yang mencatat situasi para murid. Mereka berjumpa dengan Yesus di sebuah bukit di Galilea yang ditunjukkan. Mereka melihat Yesus sujud menyembah, tapi dicatat satu sikap, yakni ragu-ragu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan,
Meski telah melihat Yesus yang bangkit, kita menemukan dalam berbagai kisah Injil ada dinamika iman yang paling kentara setelah kebangkitan itu adalah sikap ragu itu. Di sini sebenarnya dalam Injil Matius tentulah mereka sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Tetapi mereka lagi-lagi masih memiliki sikap ragu itu. Maka pernyataan Yesus di ayat 18 ini menjadi sangat penting. Yesus meneguhkan keraguan yang mereka alami dengan menyatakan bahwa Dia empunya kuasa di bumi, di surga. Menggambarkan sempurnanya kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus. Banyak orang boleh punya kuasa di bumi, tapi tidak punya kuasa di surga. Yesus punya kuasa di bumi, juga kuasa di surga. Nah, setelah meneguhkan mereka, Yesus kemudian memberikan tugas pengutusan. Jadikanlah segala bangsa muridku, membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini maknanya tawaran kasih Allah bagi sesama. Saya perlu menjelaskan pada bagian ini adalah bahwa intinya mereka diminta memberitakan kasih Allah. Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20 ini kerap dikenal dengan istilah amanat agung. Istilah amanat agung itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, baru muncul pada abad ke-19 bertepatan dengan kejayaan imperialisme Barat. Nah, pada masa kejayaan imperialisme Barat, dengan legitimasi teks Alkitab dan istilah amanat agung ini menjadi penambah semangat untuk mewartakan Injil, melakukan ekspansi kala itu. Tidak heran semangat imperialisme itu, bangsa atau agama di luar Barat kerap kali dianggap lebih rendah dan harus ditundukkan, termasuk dalam hal budayanya, agamanya mesti ditundukkan. Kalau kita cermati perintah Yesus di sini, sesungguhnya jauh lebih luas dari semangat kristenisasi yang pernah dilakukan dengan background imperialisme Barat itu. Mari kita perhatikan, menjadikan segala bangsa muridku. Sebenarnya lebih kepada pernyataan bahwa kasih Allah itu berlaku bagi semua bangsa. Ingat, orang Yahudi termasuk yang jadi Kristen dalam komunitas Matius ini terbiasa berpikir bahwa kasih Allah itu ya hanya bagi kelompokku. Kasih Allah itu hanya bagi bangsaku. Yesus ternyata di sini menyatakan kasih Allah berlaku bagi semua bangsa. Yang boleh jadi muridnya itu semua bangsa. Lalu baptislah. Baptisan di sini punya makna atau simbol pembersihan atas dosa. Yang artinya di dalam Yesus itu ditawarkan yang namanya pengampunan dosa. Orang yang berdosa dipulihkan melalui pengampunan dosa yang bersumber dari kasih Allah. Dan perintah yang berikutnya, ajarlah untuk melakukan. Ini masih dalam konteks menjadi murid. Mengajar itu ada guru dan murid. Seorang murid akan meniru gurunya. Jadi ketika murid-murid diberi perintah untuk mengajar, untuk melakukan, itu mereka berperan sebagai murid Kristus yang meniru Kristus, yang mengikuti Kristus. Maka tugas ini memang berat. Mereka punya tugas yang tidak mudah. Sehingga kemudian diberikan janji penyertaan sampai akhir zaman. Penyertaan Allah diulang bahwa tugasmu berat, tetapi Allah dan kuasanya akan menyertai. Menarik berbicara tentang penyertaan Allah dalam Injil Matius.
Kalau kita melihat pada bagian pertama, setelah berbicara tentang silsilah Yesus, Matius mencatat kelahiran Yesus dalam mimpi Yusuf. Matius 1 ayat 23 bacaan yang biasanya kita baca saat Natal, dimulai dengan kata Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi kisah dalam Matius diawali dengan janji tentang Allah yang menyertai. Lalu pada penutup Injil Matius yang adalah bacaan kita ini, kembali ditutup dengan berita, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Artinya penyertaan Allah merupakan janji pembuka dan penutup Injil Matius yang menjadi sebuah hal yang meyakinkan para murid dan kita semua untuk bersedia ikut serta terlibat dalam karya Allah yang mengasihi dan memulihkan seluruh ciptaan. Sehingga kita tahu itu tidak pernah kita lakukan dengan daya atau kekuatan kita sendiri, tapi dengan penyertaan Allah. Itu berita firman Tuhan hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, pada Minggu Trinitas ini, kita kembali dihadapkan dengan ajaran kekristenan tentang Allah Tritunggal. Penjelasan tentang ini kerap disampaikan di kelas katekisasi atau PA. Sebagai orang Kristen kita harus memahami, ada misteri tetapi ada yang disingkapkan. Nah, yang disingkapkan itu kita harus paham. Seperti apa sesungguhnya Allah Tritunggal itu. Kita perlu memahami bahwa Allah Tritunggal itu sebenarnya berbicara tentang pribadi berada dalam, setiap pribadi yang berada dalam kedua pribadi lainnya. Ketiganya seperti menari bersama, saling menyekitari, saling memberi, saling mengasihi, sehingga kita tidak bisa berkata terdapat tiga pribadi yang terpisah atau tiga Allah. Kenapa? Karena hanya ada satu hakikat. Atau kita tidak bisa berkata terdapat satu hakikat yang sendirian, karena ada tiga pribadi yang bersekutu sangat erat. Ini yang kita ajarkan. Persekutuan tiga pribadi ilahi begitu erat dan akrab, sehingga tidak bisa tidak kita harus berkata ada satu Allah, Allah persekutuan. Kalau di kelas katekisasi kita sering menggambarkan seperti spinner ini ya, yang terdiri dari tiga sisi yang berbeda. Tapi ketika ketiganya bersama, tidak bisa tidak kita mengatakan itu satu di dalam tiga, tiga di dalam satu. Kita perlu memahami ini. Tapi lebih penting bukan sekedar pemahaman, tapi pengalaman iman, berjumpa dengan karya kasih Allah Tritunggal. Allah yang menyatakan kehadirannya di dalam sejarah manusia dan sampai dengan hari ini untuk menyatakan karya kasihnya yang memulihkan itu bagi kita semua. Kita perlu punya pengalaman iman tentang Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus ini dalam kehidupan kita. Kalau kita punya pengalaman iman, maka kita bisa merayakan karya kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan kemudian menyediakan diri berperan serta membuat dunia juga ikut mengalami karya kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Maka mari, kalau kita percaya, kita mengalami, mari berperan serta menyatakan karya kasih Allah yang memulihkan dunia itu. Seperti Yesus yang menyatakan undangan dari Allah supaya para murid ikut berpartisipasi dalam karya kasih-Nya, maka kita sebagai gereja harus terus mengingat keindahan undangan ini.
Kita harus kembali berbicara tentang gereja yang berasal dari kata eklesia, yang artinya dipanggil keluar dari dunia atau dosa, disendirikan. Tetapi bukan untuk menyendiri, melainkan untuk kembali menyatakan kehadirannya di tengah dunia. Eklesia mengingatkan kita akan undangan Allah bagi kita. Kita bersekutu dan berkumpul sebagai komunitas di GKI Bintama. Bukan karena kita punya hobi yang sama, bukan karena kita punya kesamaan tempat tinggalnya dekat-dekat sini saja. Tetapi karena kita dipersekutukan oleh karya Allah Tritunggal ini. Kita diundang bersama-sama untuk menyatakan kasih-Nya bagi dunia. Dalam Konfesi GKI bagian pembuka yang disahkan tahun 2014 terdapat kalimat ini. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagian warisan sejarah budaya dan lingkungan alam Indonesia. Kita sebagai GKI mengakui persekutuan kasih yang akrab dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan menyatakan bahwa kita hidup dan berkarya di tengah bumi Indonesia ini tidak berdiam atau asik dengan dirinya. GKI menghayati panggilannya untuk ikut berpartisipasi dalam karya. Saya akan menceritakan tentang kisah peran orang Kristen yang menyatakan kasih Allah itu dalam sejarah wabah yang pernah terjadi. Gambar ini adalah gambar tentang malaikat maut yang mendobrak pintu saat wabah terjadi di era Kekaisaran Roma. Selama periode wabah ini, orang-orang Kristen terkenal dengan tradisi kasih itu. Dicatat dalam sejarah yang pertama, wabah Antonin abad kedua tahun 165 sampai 180 Masehi terjadi 15 tahun. Maka kita bersyukur bahwa kita hanya sekitar 3 tahun ini sudah mulai berpulih. Wabah ini telah membunuh 1/4 Kekaisaran Romawi. Bahkan kaisar kala itu yang bernama Marcus Aurelius ikut menjadi korban wabah. Tapi situasi ini pada akhirnya menyebabkan kasih Allah melalui orang-orang Kristen dikenal. Waktu itu persekutuan Kristen merawat orang sakit dan menawarkan model spiritual bahwa wabah ini bukan pekerjaan dewa-dewa yang marah dan berubah-ubah. Mereka justru bisa mengenalkan kasih Allah di tengah situasi wabah yang tengah terjadi. Lalu pernah terjadi wabah Siprianus yang diduga ikut memicu terjadinya krisis abad ketiga di peradaban Romawi. Tetapi wabah ini juga memicu ledakan pertumbuhan kekristenan. Karena orang-orang Kristen digambarkan sebagai orang-orang yang merawat dan memenuhi kebutuhan mereka di tengah wabah itu. Sejarawan gereja Pontianus menceritakan bagaimana orang Kristen kala itu memastikan kebaikan dilakukan bagi semua orang, tidak hanya bagi orang dalam kelompoknya. Bahkan ada data yang mengatakan pada peristiwa itu diklaim angka kematian menjadi lebih kecil ketika ada kehadiran orang Kristen. Karena mereka menghadirkan sapaan kasih Allah yang membangkitkan pengharapan. Bagi saya ini luar biasa. Membuktikan bahwa janji penyertaan Allah yang dinyatakan oleh Yesus tadi, yang dimulai di tengah komunitas 11 orang yang penuh dengan keraguan ini, ternyata terbukti dayanya. Membuat mereka orang-orang Kristen dipakai menyatakan kasih Allah di tengah sejarah
yang berhadapan dengan situasi sulit. Janji penyertaan yang diberikan oleh Yesus terbukti dalam perjalanan kekristenan dan kita perlu percaya sampai hari ini. Maka mari kita terus hadir sebagai komunitas atau persekutuan dan pribadi yang membawa pengalaman akan karya kasih Allah dalam seluruh pergulatan kehidupan. Bahwa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu berkarya di tengah dosa dan kehancuran manusia. Allah berkarya di tengah duka dan penderitaan. Allah berkarya di tengah kesakitan. Allah berkarya di tengah keputusasaan. Allah berkarya di tengah kekurangan. Allah berkarya di tengah keterpurukan dan dalam segala keadaan. Kita alami itu dan hadirkan pengalaman akan karya kasih Allah itu bagi dunia dan sesama. Janji penyertaan Allah terbukti dalam sejarah dan pasti akan terbukti bagi karya kita di masa kini. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita syukuri undangan Allah yang mengundang kita untuk terlibat dan berperan serta. Kadang kita bisa mengacaukan atau memperlambat, tetapi Allah tidak pernah kapok untuk melibatkan kita. Maka alamilah karya Allah Tritunggal dan berbuatlah, supaya sesama dan dunia mengalami karya kasih Allah yang memulihkan seluruh dunia dan sesama dalam penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.